Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Rasid Harka Samsi, dengan NIM 2102011008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi wasiat. Jadi definisi wasiat itu, wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Jadi ini dijalankan sesudah pemilik harta meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata wasa yang berarti menyampaikan atau memberikan pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal. Jadi wasiat juga diartikan menjadi harta untuk orang lain. Arti kata wasa merupakan bentuk jamak dari wasiah, mencakup wasiat harta. Sedang isha, wishaya dan wasiah dalam arti ulama fiqh diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seorang dengan cara tabaru atau hibah, baik suatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Jadi wasiat merupakan pesan mengenai harta atau berupa nilai guna barang yang diserahkan pemiliknya setelah dia meninggal. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Sembiring. Baik, saya akan menjelaskan dasar hukum wasiat. Sumber hukum wasiat atau dasar hukum wasiat adalah dibolehkan dalam agama Islam. Di antara sumber hukum wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, sunnah, amal para sahabat, dan ijma'. An-Nasr Al-Quran, wasiat didasari dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Dihukumi wajib jika berhubungan dengan pemenuhan atau hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kafarat, zakar, dan fidyah, atau pemenuhan hak individu seperti pinjaman atau hutang. Yang kedua, dihukumi sunnah apabila diberikan kepada saudara yang tidak memperoleh harta warisan. Selanjutnya, dasar wasiat wajibah. Wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan atau pewaris, baik karena termasuk di zawil ahram, mazub, maupun mahram yang orang tuanya adalah seorang yang berhak menerima warisan dan telah meninggal lebih dahulu pada pewaris. Baik, mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun wasiat. Wasiat merupakan pernyataan tertulis atau lisan dari seseorang yang diberikan pada saat hidupnya, yang bertujuan untuk memberikan instruksi mengenai pembagian harta atau urusan lain setelah kematiannya. Adapun syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan, yaitu seorang yang beri wasiat harus memiliki kemampuan mental dan fisik yang cukup pada saat membuat wasiat tersebut. Kemampuan mental ini berarti bahwa orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari wasiat yang dibuat dan juga memahami nilai harta yang dimilikinya. Kemudian kedua, adanya kebebasan. Wasiat harus dibuat dengan kebebasan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lainnya. Kemudian terakhir, yaitu ketentuan hukum. Wasiat harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Wasiat yang melanggar hukum dapat dibatalkan oleh pengadilan. Kemudian rukun wasiat. Rukun wasiat menurut para ulama ada 4, yaitu yang pertama, adanya musih atau pihak yang membuat wasiat. Yang kedua, adanya musallah atau pihak yang menerima wasiat. Kemudian yang ketiga, adanya mushahbin atau sesuatu barang yang diwasiatkan. Dan yang terakhir, adanya sirat atau ucapan serah terima dengan adanya ijab dari musyi. Contoh, misalnya, aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu tersebut, sedangkan qabul berasal dari pihak mushalah yang sudah jelas. Adapun syarat-syarat musyi sebagai berikut. Yang pertama,
mukallaf, yaitu baligh atau berakal. Kemudian kedua, dalam keadaan yang rela karena kehendak sendiri. Dan syarat-syarat musalah sebagai berikut, yaitu harus berwujud. Dan yang kedua, harus diketahui atau maklum. Dan yang ketiga, harus berkompeten ketika menerima hak milik dan keberhakan. Dan yang terakhir, tidak kafir harbi, yaitu menurut golongan Malikiyah, dan bukan kafir harbi di daerah peperangan menurut golongan Hanafiyah, dan tidak pula dengan pendapat wasiat yang berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan Syafi'iyah. Baik, mungkin demikian dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang besaran wasiat. Wasiat adalah masalah yang dapat ditemukan di semua masyarakat. Perbedaan itu terkait dengan bentuk kalimat wasiat, kapan wasiat diucapkan, berapa jumlah wasiat, dan siapa yang mendapat wasiat. Dalam hukum barat, seseorang boleh memberikan wasiat kepada seseorang atau suatu lembaga dengan jumlah seluruh harta warisannya. Hal ini dapat mengakibatkan keluarga atau ahli waris tidak mendapatkan harta warisan, sehingga hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Dalam masyarakat adat di Indonesia, tidak ada batasan berapa banyak wasiat yang boleh diberikan. Orang tua biasanya membagi warisan kepada anak-anaknya selama mereka masih hidup, agar tidak terjadi putusnya hubungan dalam keluarga. Dalam Islam, wasiat diperbolehkan untuk anggota keluarga atau orang lain yang bukan anggota keluarga. Batas maksimal wasiat pada umumnya adalah 1/3 bagian dari harta warisan. Surat wasiat untuk orang lain tidak mutlak harus izin ahli waris. Lain halnya jika wasiat itu untuk ahli waris. Itu hanya diperbolehkan jika wasiat itu untuk ahli waris. Tidak hanya diperbolehkan jika ahli waris lainnya mengizinkan. Ahli waris yang terhalang dapat memperoleh bagian dari warisan dengan wasiat wajiban. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya hubungan kekeluargaan dan terwujudnya keadilan. Kemudian ada larangan dalam wasiat. Yang pertama itu tidak boleh pengangkatan waris atau hibah wasiat lopat tangan. Maksudnya tersebut adalah si penerima hibah tidak boleh mengalihkan hibahnya kepada orang lain. Yang kedua, tidak boleh memberikan wasiat kepada suami atau istri yang menikah tanpa izin. Yang ketiga, tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian terbesar yang boleh diterima istri kedua. Kemudian yang keempat, tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris. Yang kelima, tidak boleh menghibah wasiatkan untuk keuntungan walinya. Yang keenam, tidak boleh memberikan wasiat kepada anak yang di luar kawin atau anak zina. Yang ketujuh, tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina si pewaris. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu larangan memberikan kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris atau orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu tentang hikmah wasiat. Di antara hikmah-hikmah wasiat yang dapat kita poin pentingkan atau yang dapat kita petik adalah yang pertama, yaitu dapat melaksanakan kewajiban yang dilupakan oleh manusia, di mana melalui wasiat kita telah membuat pesanan kepada wasi untuk menyelesaikan hutang atau perkara yang diwajibkan ke atas kita seperti zakat, fidyah, nazar, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui wasiat yang dibuat dalam bentuk kebajikan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan dapat menambahkan amalan kebajikan. Yang ketiga, yaitu menjadi saham di akhirat dan bantuan kepada mereka yang berhajat, khususnya kaum kerabat yang bukan kalangan ahli waris. Dapat meringankan beban golongan yang miskin, dapat menyumbangkan kepada kemaslahatan masjid-masjid. Seterusnya, dapat bekerja sama dalam membantu pembangunan dakwah Islam. Yang keempat, pensyariatan wasiat juga bersesuaian dengan realitas kehidupan. Ianya dapat merealisasikan tujuan kemajuan, maksud kami tujuan kemanusiaan dalam bermasyarakat,
untuk memanfaatkan harta mereka sebagai galakan kepada amalan soleh. Sekiranya seseorang itu telah meninggal dunia, segala harta pusakanya akan diwarisi kepada ahli waris, maka disyariatkan 1/3 hartanya boleh diwasiatkan sebagai sedekah untuk keseimbangan semua pihak antara waris dan orang lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmah daripada wasiat, namun hanya kita sebutkan 4 poin pentingnya saja. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.